Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mencoba menjelaskan tentang CSTO. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Suci Haryani, Muhammad Atsir, Siti Hajarani, Marisha Febi, dan Andrea Akila. Oke, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi yang pertama. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang kerjasama CSTO. Merupakan salah satu pendatang baru dalam organisasi keamanan internasional yang menarik perhatian di dunia. Bergabungnya dua kekuatan besar di Eurasia serta hadirnya negara-negara pecahan Uni Soviet dapat menggambarkan besarnya organisasi keamanan internasional ini. Masih kurangnya akademisi yang tergerak untuk mempelajari mengenai organisasi ini dapat didasari akan sedikitnya informasi serta minimnya pemberitaan media massa mengenai pergerakan organisasi. Dalam dunia internasional, organisasi keamanan yang berdiri sejak tahun 2001 ini diawali oleh tergabungnya Uzbekistan ke dalam organisasi The Sanghyun Five yang telah berdiri 5 tahun sebelum yang beranggotakan Cina, Rusia, dan negara-negara di Asia Tengah, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan. Awal mula perbentukan CSTO dapat dilihat kembali pada hubungan Sino-Rusia semenjak pada masa Perang Dingin yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perjanjian kerjasama di antara kedua negara tersebut. Deskripsi kerjasama. Collective Security Treaty Organization atau CSTO bekerja sama dalam bidang militer pemerintahan yang bertujuan umum untuk melindungi negara anggotanya satu kawasan yang mendapatkan agresi dari negara lain. CSTO sendiri memiliki prinsip yakni setiap negara anggotanya yang mendapatkan agresi militer akan menjadi urusan semua negara anggota CSTO. Dalam piagam CSTO, dituliskan bahwasanya negara-negara anggota CSTO tidak boleh bergabung dengan aliansi militer lainnya, dan juga negara anggotanya harus menjauhkan diri dari agresi militer negara lainnya. Kerja sama CSTO sedikit hampir sama dengan NATO, hanya negara anggotanya lah yang memberikan perbedaan antar keduanya. Lalu, CSTO juga menggunakan sistem rolling dalam kepemimpinannya dengan tujuan agar setiap negara anggotanya akan memimpin secara bergantian walaupun kantornya berada di Rusia, Moskow. Kerja utama CSTO adalah menjaga fasilitas negara dan militer yang penting serta memberikan bantuan kepada penegak hukum negara anggotanya dalam menstabilkan situasi hingga mengembalikannya dalam kerangka hukum. Selain itu, pasukan perdamaian CSTO juga bertugas untuk memantau perjanjian gencatan senjata, memisahkan pihak yang bertikai, menciptakan kondisi negosiasi, memerangi kerusuhan massal, mempromosikan hak asasi manusia, dan menjadi akses bantuan kemanusiaan setiap tahunnya. Negara-negara anggota CSTO akan mengadakan latihan komando militer dalam naungan CSTO setiap tahunnya agar negara-negara anggotanya mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kerjasama antara organisasi. CSTO selain merupakan organisasi yang berfokus pada isu keamanan negara, anggotanya seperti menghentikan operasi teror kelompok-kelompok bersenjata, mencegah perdagangan narkoba, memberikan pertahanan kolektif. Manfaat lain dari CSTO adalah untuk mencapai pekerjaan yang luar biasa, misalnya pertahanan pipa atau jeda bencana. CSTO juga bekerja sama dengan beberapa badan pendukung dalam menangani permasalahan militer, ekonomi, kontra narkotika, Afghanistan, keamanan informasi, dan bantuan bencana. Jadi, CSTO menunjukkan bahwa misi aliansi telah bergeser dari pertahanan kolektif tradisional ke tantangan keamanan saat ini, termasuk terorisme, narkoba, perang dunia maya, dan imigrasi ilegal. Sehingga dalam hal ini, CSTO dapat dikatakan telah berevolusi dan sejajar dengan NATO. Lalu, apa sih manfaat dan peran CSTO dalam menangani berbagai permasalahan negara anggota maupun negara lain? CSTO organisasi yang dianggap sebagai penyedia keamanan di Eropa Timur dan Kaukasus, khususnya di kawasan Asia Tengah seperti yang terjadi pada gerakan Asia Tengah dan gerakan Islam Uzbekistan. Lalu terdapat bantuan CSTO dalam kerusuhan Kazakhstan. Demonstrasi besar terjadi di Kazakhstan pada tahun 2002 karena naiknya harga BBM secara signifikan. Kondisi tersebut mendatangkan gelombang demonstrasi yang sangat besar sehingga Presiden Kazakhstan berpidato melalui saluran televisi dan menginformasikan bahwa terjadi demonstran yang menyerbu bangunan-bangunan milik pemerintah yang juga bandara di Almaty.
Menanggapi hal tersebut, organisasi ini mengirimkan 2.500 pasukan untuk memulihkan perdamaian di Kazakhstan. Selain itu, terdapat banyak sekali manfaat serta peran dari CSTO terhadap kondisi perpolitikan di kancah internasional. Salah satu dari bentuk kerjasama negara anggota CSTO adalah Republik Kazakhstan meluncurkan fase aktif pelatihan komando dan staf CSTO. Dimulai 3 Oktober 2022 di tempat pelatihan Matibulak, Kazakhstan. Pelatihan bersama ini adalah bentuk pelatihan gabungan tertinggi dan paling efektif dari Badan Komando, Formasi Pasukan dan Sarana Sistem Keamanan Kolektif CSTO, salah satu cara terpenting untuk meningkatkan kesiapan tempur dan keterampilan lapangan. Jadi, CSTO berharap para peserta dalam pelatihan khusus untuk menunjukkan keterampilan terbaik mereka, profesionalisme yang tinggi, kerja tim, dan jika perlu saling membantu dan mendukung untuk mengkonfirmasi kesiapan mereka untuk bertindak untuk memastikan keamanan kolektif negara-negara anggota CSTO. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.